Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Kota Padang yang terkenal akan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang saat ini memiliki tempat wisata yang indah dan menarik. Masyarakatnya sudah sejak lama banyak yang merantau. Selain itu Padang juga memiliki deretan pengusaha bis. Nah, penasaran kan siapa saja? Mari kita bahas dalam video ini. Tapi sebelum kita lanjut ke video bahasannya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Pertama, ada PT Naikila Perusahaan Minang, atau NPM merupakan bis kebanggaan masyarakat Minangkabau. Berdiri sejak 1937 di Padang Panjang, Sumatera Barat, bis NPM Jakarta Padang menjadi salah satu opsi transportasi bagi siapa saja yang ingin datang ke Padang dari ibu kota. Selama rentang waktu lebih dari 80 tahun, NPM dipersenjatai 80 unit bis Navi serta 100 bis travel biasa. Didirikan pertama kali oleh Bahaudin Sutan Barbangso Nan Kuniang, PO NPM kini dioperasikan oleh generasi ketiga yakni Angga Fircansa Hairul. 2. PT Anas Nasional Sejahtera, disingkat ANS dengan slogan aman, nyaman, sampai tujuan, didirikan pada tahun 1960-an adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat yang berasal dari Sumatera Barat. Pada puncak kejayaannya, ANS adalah salah satu perusahaan otobus, PO, terbesar di Sumatera dan merupakan yang terbesar di Sumatera Barat yang masih beroperasi hingga kini. Pendirinya Anas Sutan Jamaris. 3. PT Armada Bumi Minang atau ABM, telah berdiri sejak tahun 1999. Sebelumnya telah berpengalaman untuk angkutan bis dalam kota dan pariwisata Sumatera Barat. Kami selalu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas untuk pelayanan wisata Sumatera Barat khususnya. Owner bis Armada Bumi Minang, Aditya Nugraha. 4. Mutia Putri Mulia atau MPM. Jalur lintas Sumatera terkenal akan kondisi jalannya yang berliku dan naik turun bukit. Biasanya para perusahaan otobus, PO, dengan trayek Sumatera menggunakan sasis dari Eropa seperti Mercedes-Benz. Memilih jenis Mercy ini dikarenakan memang sudah digunakan sejak dahulu. Jadi PO bis tersebut sudah percaya dengan daya tahannya. Namun ada satu PO baru dari Sumatera Barat bernama Mutia Putri Mulia, MPM, yang berbeda dari PO Sumatera lainnya. Perbedaannya, PO MPM mengandalkan sasis asal Jepang, yaitu Hino. Hino memang diminati oleh PO di sekitar Jawa, namun kurang banyak digunakan di Sumatera. Memang ada juga sasis Hino bermesin depan di Sumatera, namun yang mesin belakang tidak selaku merek Eropa. Export Manager Karoseri Laksana, Wery Yulianto. PO MPM ini terbilang pendatang baru karena mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2019. Pemilik bis ini Bapak Yurnalis. 5. Family Raya Ceria atau FRC. Saat ini Family Raya Ceria boleh dibilang merupakan perusahaan otobus terbesar di Jambi. Semula Gus Maliadi sang pendiri, hanya berbisnis rumah makan Padang di Bangko. Melihat peluang usaha transportasi, di tahun 1996 pengusaha asal Painan itu pun kemudian mendirikan perusahaan otobus. Kini di tangan generasi kedua, Reno Saputra, Family Raya tak hanya melayani rute Jambi Padang. Dengan armada mencapai 123 unit, otobus ini juga membuka rute Padang Jakarta bahkan hingga Solo. 6. Siliwangi Antarnusa atau SAN di Bengkulu. SAN Siliwangi Antarnusa adalah perusahaan otobus yang cukup ternama. Masih konsisten melayani rute ke Pulau Jawa. Tak hanya ke Jakarta, SAN juga membuka rute dari Pekanbaru hingga Blitar. Semula sang founder Hasanuddin Adnan, merupakan seorang pengemudi di kantor pemerintah daerah Bengkulu. Kemudian perantau asal Pariaman ini resign sebagai PNS dan membuka usaha ekspedisi barang ke Pulau Jawa. Bisnisnya terus berkembang hingga membuka perusahaan otobus Siliwangi Antarnusa. Di tangan generasi kedua, Kurnia Lesani Adnan, saat ini SAN mengoperasikan 98 unit armada.
7. Epastar merupakan perusahaan otobus asal Palembang yang cukup diperhitungkan. Perusahaan ini hanya melayani rute Gemuk Palembang-Padang. Maklum owner PO ini berasal dari Bukit Tinggi. Haji Afrinaldi, pemilik Epastar, menuturkan, dengan adanya infrastruktur yang baik, maka angkutan bis akan bisa bersaing dengan pesawat. 8. Yoanda Prima. Yoanda Prima bermula pada Agustus tahun 1998. Haji John Samti mendirikan Yoanda Prima dengan misi menjadikan Yoanda Prima sebagai penyedia transportasi darat dengan layanan yang memuaskan dan nyaman. Ia adalah perusahaan otobus, PO, yang berasal dari Palembang. Sebelumnya ia dikenal sebagai salah satu PO yang melayani penumpang di rute Palembang-Padang PP. Setelah sukses melayani jalur Padang-Palembang PP, kali ini Yoanda Prima mengepakkan sayapnya lebih jauh lagi. Saat ini ia juga melayani rute Palembang, Jakarta-Bandung hingga ke Tasik. Pemilik PO berasal dari Padang. 9. PT Gumarang Jaya Bersama. PO Gumarang Jaya merupakan salah satu PO bis legendaris di Pulau Sumatera. PO ini didirikan tahun 1973 di Bandar Lampung Haji Alizar Datuk Bagindo dan kini banyak mengoperasikan armada bis AC bermesin Mercedes-Benz. 10. PT Borneo Hanan Pratama. Berdiri sejak tahun 2016, adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum, dengan mengoperasionalkan bis 12 tempat duduk, berasal dan berkantor pusat di Kota Pariaman. Bis bermerek Dinding Borneo ini menjalani trayek Kota Pariaman Bukit Tinggi, via Cincin Padang Panjang. 11. PO Paninggahan Hidup Baru. Bis ini terbentuk pada tahun 1977 di Lampung. Pemilik bis ini Arifani, berasal dari Sumatera Barat. PO PHB merupakan salah satu perusahaan otobus pertama yang menjalani usaha penyediaan angkutan orang untuk wisata di wilayah Lampung. Sejak tahun 2004 PO ini melayani perjalanan wisata dari instansi pemerintah atau swasta yang ingin berwisata ke berbagai daerah di Sumatera dan Jawa. Kata dari Paninggahan itu sendiri berasal dari daerah yang terdapat di Sulit Air, Kabupaten Solok. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian pembahasan kita mengenai deretan pengusaha bis Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.